Hari ini kita ada di zaman di mana Rasulullah menjelaskannya munculnya ulama-ulama ulama-ulama buruk. Itu ciri akhir zaman. Rasulullah pernah menyatakan dalam satu hadis yang sahih, "Inna syiraran nasi alladzina ja'athumus sa'atu baghtatan." Seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang pada mereka. Artinya yang manusia yang menyaksikan kiamat terjadi. Wa asyarru minhum al-ulama. Yang paling buruk dari mereka adalah al-ulama. Allahu Akbar. Ulama macam apa ini katakan terburuk? Du'atun ala abwabi jahannam. Para penyeru ke dalam neraka jahannam. Sekali lagi sekalian, ulama ini ada ulama yang lurus, ulama warasatul anbiya, dan ada ulama su'. Siapa ulama su'? Yaitu ulama kebalikan dari ulama pewaris para nabi dan rasul. Ulama-ulama yang diplot oleh penguasa. Inilah ciri ulama akhir zaman. Ya, seperti apa? Ini Rasulullah sudah memperingatkan pada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman." Akan keluar satu kelompok, satu kaum di akhir zaman, ahdasul asnan, muda usia mereka. Sufahaul ahlam, bodoh pikiran mereka. Tuh, saya sangat tersinggung dengan hadis ini. Usia saya masih muda dan saya pun bodoh dalam beragama. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka berkata dengan kata-kata sebaik-baik manusia. Maksudnya mereka mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah. Nyinggung-nyinggung hadis Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? La yujawizu imanuhum hanajirahum. Tapi iman mereka tidak sampai di tenggorokan mereka. Jadi ternyata iman mereka hanya di lisan saja. Ya, hadis yang mereka bacakan hanya untuk menghiasi keindahan mulut-mulut mereka, bukan untuk menunjukkan kebenaran iman mereka. Yamrukuna minad-din, mereka lepas dari Islam kama yamrukus sahmu minar ramyati. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Kalau anak panah lepas dari busurnya balik lagi tidak? Berarti orang-orang ini dia lepas dari Islam tidak balik lagi sebagaimana tidak balik laginya anak panah kepada Islam. Nauzubillah. Nah, ini yang mengerikan. Fa inna malakitumuhum, di mana saja kalian bertemu dengan mereka, faqtuluhum, perangi mereka. Ada yang menyebutkan faktuluhum ini, perangilah mereka, bunuhlah mereka. Kalau diperangkan kan dibunuh. Betul? Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena membunuh mereka ini berpahala nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, para sekalian, disinilah pentingnya umat Islam punya pemimpin. Tanpa kepemimpinan kita diolok-olokkan, sehingga Islam tidak bisa kita tegakkan, kan? Syariat tidak bisa kita tegakkan. Kenapa syariat dipermainkan? Karena kita tidak menegakkan syariat. Kenapa syariat tidak bisa ditegakkan? Karena tidak ada yang memimpin. Para sekalian, kemudian yang kedua, kita juga jangan lupa apa yang disabdakan oleh Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman. Akan munculnya para penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahanam. Suatu hari Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Huzaifah bin Yaman ini sahabat Rasul yang cerdas juga, yang menyimpan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman dan yang menyimpan nama-nama orang munafik. Baik, nah Huzaifah ini meriwayatkan sebuah hadis. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat bertanya pada Rasul tentang kebaikan. Ya Rasulullah, kalau menikah itu pahalanya besar enggak? Oh, besar kata Rasulullah. Apa pahalanya? Setengah agama. Tuh kata Rasul, setengah agama kan. Ya. Idza tazawwajal abdu faqad istaqbala nisbatin, falyattaqillaha fi nisbi baqi. Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka dia tinggal takwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang setengahnya lagi. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana khidmat kepada ibu? Apakah dia lebih utama daripada ayah? Oh iya, lebih utama. Banyak, semuanya nanya kebaikan. Maka aku bertanya pada Rasulullah tentang keburukan. Makhafatan yudrikani, khawatir keburukan itu menimpa aku dan aku tidak sadar. Nah, Huzaifah bertanya, ini cerdasnya Huzaifah ya. Ya Rasulullah, kunna nahnu fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, dahulu kami jahiliyah ya Rasulullah. Kami berjudi, kami maksiat, kami mengundi nasib, kami menyembah berhala, bahkan juga kami mengubur hidup anak-anak perempuan kami. Faja'anallahu bihadan khair. Kalau Allah mengutus Anda kepada kami, maka kami menjadi baik seperti ini. Kami selamat, kami hidup dengan iman dan Islam seperti sekarang dengan diutusnya Anda. Apakah setelah zaman kebaikan kami ini akan ada zaman keburukan menimpa kami? Ada. Akan datang kepada kalian setelah zaman kebaikan ini zaman keburukan. Wa hal ba'da dzalika syarrun min khairin. Apakah setelah zaman keburukan itu akan datang lagi zaman kebaikan? Ada, akan datang lagi. Jadi akan datang kebaikan setelah keburukan yang pertama, kebaikan yang kedua. Lakinna fihi dakhonun, kata Rasulullah. Tapi di dalamnya ada dakhon. Huzaifah bertanya, wa ma dakhonun ya Rasulullah? Apa dakhonnya ya Rasulullah? Nah, ini kata Rasulullah. Qaumun yahduna bi ghairi hadi.
adanya satu kelompok orang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku. Memberikan petunjuk bukan dengan petunjuk Rasul berarti bukan dengan Al-Qur'an. Wa yastanuna bi ghairi sunnati, dan mereka memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Kemudian Huzaifah bertanya pada Rasulullah, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sebutkan ciri-ciri mereka itu ya Rasulullah. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kulitnya sama dengan kulit kita. Muslim. Berkata-kata dengan perkataan kita, ya. Bicara agama, bicara Quran, bicara hadis, tapi mereka terjemahkan, mereka tafsirkan sesuai dengan nafsu mereka, dengan logika mereka. Ya. Dan mereka menutup-tutupi kebatilan dengan keindahan retorika mereka. Oh, ini gak bermaksud menghina syariat Islam. Ini cuma berpuisi, hanya mengikuti keindahan susunan kata dan budaya. Ini dalam kacamata budaya kok, bukan dalam kacamata hukum Islam. Jadi enggak termasuk menghinakan syariat Islam. Nah, ingat, perbuatan semacam itu kata Rasulullah termasuk amalan yang membatalkan akidah seseorang atau keimanan seseorang. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka atau membenarkan jalan pikiran mereka dan keyakinan agama mereka, itu sudah batal iman Islamnya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudi wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Atau di dalam ayat yang lain, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinahum huzwa wa laiba. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agama sebagai senda gurau dan cemoohan, permainan sebagai pemimpin bagi kalian. Jika kamu melakukan apa yang seperti mereka lakukan, ya, maka sungguh kamu termasuk dari mereka. Fa innaka minhum. Ya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah. Itu yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan yang bisa membatalkan keislamannya dari 10 amalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Atau yang keempat, orang yang percaya bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad lebih sempurna atau percaya bahwa hukum yang lain lebih baik daripada hukum Islam. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum buatan manusia daripada hukum Islam buatan Allah. Itu para ulama salafus soleh sudah sepakat kafir. Jangan ragu dan gak boleh tidak mengatakan kafir kepada perbuatan itu. Nanti dipertanyakan akidah kita. Oh, inilah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Baik para ulama yang dirahmati Allah, kembali kepada hadis yang tadi. Ya. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Engkau kenal mereka, engkau tahu siapa mereka, tapi kau ingkari. Kenapa kau ingkari? Karena perkataannya, pernyataannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kamu harus tetap menentangnya, nggak boleh membenarkannya. Kalau kamu membenarkannya atau kamu diam saja ketika dia melakukan itu, sama saja kamu bagian dari mereka. Nah, ini saatnya kita harus tegas. Nah, ulama akhir zaman itu harusnya tegas kepada mereka yang seperti ini. Ya, maka kita bersyukur munculnya orang-orang tadi, itu membuat kita jelas untuk melihat siapa kawan, siapa lawan. Masih ingat kan apa kata Rasulullah? Di akhir zaman ini, di fitnah Duhaimah ini, Allah akan membagi orang-orang Islam ke dalam 2 kubu kan? Kubu orang-orang beriman, tidak ada orang munafik satupun. Kubu orang munafik, tidak ada beriman satupun. Khaymatan, 2 kemah. Khaymatun fil mu'minun, wala safil munafikun, awla kana wahda. Wa khaymatus saniyah, kulluhum munafikun, wala safil mu'minun, wala kana wahda. Maka sekalian, segera kita meluruskan orientasi hidup kita. Ya, dan ucapkanlah hak dengan hak. Berarti ini saatnya kita berkata benar itu benar, salah itu salah. Saatnya kita menunjukkan mana hitam mana putih.